Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Rasanya udah lama banget nggak bikin program. Terus aku tuh tipe yang suka banget sama yang namanya hunting buku. Nah, beberapa waktu lalu itu ada acara BBW, Big Bad Wolf. Jadi kayak acara BBW tuh bazar buku yang ada diskon besar, dan produknya itu bukan dari Indonesia aja tapi dari luar negeri. Nah, berhubung lokasinya cukup jauh dari rumahku, aku nggak mungkin untuk pergi ke sana untuk cuman shopping buku karena aksesnya terlalu jauh dari Bogor ke Tangerang. Cuman karena lokasi terlalu jauh, aku ikut grup di mana itu namanya Live Shopping atau Just Tip gitu namanya, 3W Book kalau nggak salah. Nah, karena aku beberapa kali suka hunting di Shopee atau di Periplus atau di website-website terkait buku-buku yang aku mau baca. Yang pertama itu kemarin aku nemu ini buku. Judulnya itu How Women Rise. Ini tuh karyanya Sally Helgesen. Aku juga belum tahu sih ini tuh tentang apa karena belum baca. Cuman kayaknya sih bagus. Di sini tuh di belakangnya tulisannya How Women Rise is a great read for any woman who wants to identify self-defeating behaviors that are holding her back, gain insight into why she engage in those behaviors, and develop skills to confidently achieve her goals. Jadi kayaknya buat para wanita yang pengen nih untuk develop skills secara percaya diri untuk mencapai goalsnya dia. Dan menurut aku ini salah satu buku yang wajib dibaca. Nanti mungkin aku akan adain review buku lagi karena yang terakhir tuh bertahun-tahun yang lalu dan udah tidak ada agenda review buku. Mungkin nextnya akan aku lakukan review buku. Terus yang kedua itu ada New York Times bestsellers, judulnya You Are Badass. This one. Ini warnanya tuh ngejreng banget, kayak pas aku nemu di deretan kayak etalase buku di BBW secara online tuh mata aku tuh langsung ke situ gitu pandangannya. How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life by Jen Sincero. Ini edisi 10 anniversary edition. Di sini ada detail singkatnya. You Are a Badass is the self-help book for people who desperately want to improve their lives but don't want to get busted doing it. Ini tuh katanya bakal ngebantu kamu buat identify and change the self-sabotaging beliefs and behaviors that stop you from getting what you want. Create a life you totally love and create it now. Make some damn money already, the kind you have never made before. Jadi menurut aku buat orang-orang yang pengen ngeidentifikasi diri sendiri dan pengen ngerubah kepercayaan yang bikin sabotase di kepala, ngelakuin hal yang sebelumnya mungkin gak pernah dilakuin, atau pengen kita punya perilaku yang pengen kita stop nih karena itu tuh menjauhkan kita dari hal yang kita cita-citakan atau kita inginkan. Dan ini tuh pertama kali aku baca bukunya Sincero karena beberapa akhir ini tuh buku yang aku baca tuh biasanya karyanya Haimin Sunim. Terus ini salah satu yang lagi aku baca juga buku karya Dominic Bertolucci, itu bagus-bagus bukunya. Cara penulisannya tuh cocok sama aku karena ada beberapa buku yang mungkin kurang cocok gaya tulisannya atau apanya gitu. Kalau buku-buku yang aku sebutin tadi tuh aku rasa match gitu sama cara baca aku, cara pandang aku gitu. Terus yang ketiga, ini ada buku The Guide of Happiness by Kate Morgan dan illustrated by Juliet Sulejmani. Aku tuh suka banget sama buku-buku yang apa ya, kayak poetik, kayak puitis gitu tapi ada ilustrasi atau artnya. Contohnya tuh kayak bukunya Naila Ali, itu aku suka banget karena
Bukunya tuh kayak puitis, singkat, nggak terlalu describable banget, tapi dia itu nyampe ke hati pembacanya. Terus ada art-art yang mewakilkan tulisannya gitu, kayak misalnya buku-buku Naila Ali sih yang tadi aku sebutin. Sejauh ini sih buku arts yang aku suka tuh buku Naila Ali sama ada buku dari Adi kalau nggak salah. Jadi kayak sistemnya tuh hardcover book, dia isinya tentang puisi-puisi, itu sih bagus. Oke, lanjut ke buku The Guide to the Happiness. Di sini tuh ada tulisan secara singkatnya di belakang. Tulisannya, wherever we are in the world as humans, we are all striving for some form of happiness, a sense of well-being amid the struggles and chaos of everyday life, of course. And this one is a passport to philosophies from around the globe that overchange to test the elusive crumb of the contentment, from searching for ikigai, the meaning of life in Japan, or taking a fika coffee break in Sweden, to experiencing pura vida atau pure life in Costa Rica, or appreciating the art of gezellig or coziness in the Netherlands. You will find 20 different philosophies dedicated to bringing you peace and calm. Learn about the origins of these philosophies and their significance, and more importantly, discover ways that you can implement them in your daily life. After all, don't we all need a little more happiness? Pas aku baca ini secara sekilas, ada istilah ikigai di Jepang, terus Fika Coffee Break Swedia, terus Pura Vida dari Costa Rica, atau Gezellig di Netherlands. Jadi kayaknya buku ini tuh udah mengadopsi beberapa tips tentang happiness di beberapa negara, dan mungkin bakal interesting banget buat aku pribadi. Oke, terus kayaknya kita perlu buka ini secara singkat aja ya. Unboxing buku. How Women to Rise. Oke, jadi di sini di dalamnya ada 3 part. Yang pertama On Being Stuck, yang part kedua The Habits That Keep Women from Reaching Their Goals, dan yang part ketiga adalah Changing for Better. Totalnya itu sebanyak 241 halaman. Ini yang pertama. Terus yang kedua You Are a Badass. Kita buka. You Are a Badass. Buku ini terdiri dari 5 part ternyata. Yang pertama itu How You Got This Way. Part kedua How to Embrace Your Inner Badass. Part ketiga itu How to Tap into the Motherlode. Yang keempat How to Get Over Your BS Already. Dan yang part terakhir adalah How to Kick Some Ass. I think this one is so badass. Dan yang terakhir, how can I think I'm gonna using a pen for okay. Tada! The Globetrotter's Guide to Happiness. Lucu banget, dalamnya ada gemes banget, to be honest. Dia tuh colorful banget dalamnya dibandingkan 2 buku aku yang tadi. Ini tuh sangat-sangat colorful. Dan kontennya ternyata
terdiri dari beberapa isi. Dia tuh nggak pakai part, jadi kayak langsung halaman full gitu. Terdiri dari 173 halaman. Kontennya nih aku sebutin secara singkat. Yang pertama itu ada introduction, Aloha Spirit dari USA, Kave Ceremony dari Ethiopia, Crystal and Stone Healing by USA and Canada, Dolce Far Niente dari Italia, kemudian ada Vika yang tadi kita sebutin dari awal dari Sweden, kemudian ada Friluftsliv dari Norway, ada Gezelligheid dari The Netherlands, ada Gross National Happiness of G&H by Bhutan, ada Hoga dari Denmark. For your information, aku pernah baca buku Hoga dan itu emang bener-bener kayak apa ya, some kind of happiness life yang bisa diterapin dari Denmark sana. Jadi tulisannya HYGGE tapi dibacanya Hoga. Terus ada Ikigai dari Japan, aku juga pernah baca bukunya, kayak gimana caranya kita kayak sistem matematika gitu, yang lingkarannya ada 4, terus di tengah tuh kita bisa nge-adopt 4 lingkaran itu, dimana kita bisa tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang dunia butuhin, dan apa yang menghasilkan. Dan kita tuh ketika ada di antara 4 itu tuh, ya hidup kita tuh udah menemukan titik Ikigai itu sendiri. Terus ada Meraki by Greece, ada Pura Vida Costa Rica, Romanticism by England, Shinrin Yoku Japan, Sisu Finland, Slow Food Italy, Tai Chi China, Ubuntu South Africa, Yoga India, Zen Meditation Japan, Further Reading Index, dan About the Author. Jadi kayaknya ini bakalan aku baca duluan karena to be honest, this one is very cute, very artistic, and I think we can understand about the whole guide to happiness by every country in the world. I think ini sangat interesting banget buat aku. Oke, jadi itu ketika buku yang aku bakal baca di tahun ini, karena sebenarnya goals aku itu bisa baca sebulan tuh 1 buku. Cuman pada hakikatnya aku hanya baca buku di setiap Sabtu atau Minggu atau hari Minggu aja gitu, tergantung situasi. Oke, jadi ini adalah 3 buku yang aku suka dan akan aku baca segera, dan semoga next akan ada review buku dari aku. Bye bye.